Ya, salah satu yang ditinggalkan oleh banjir adalah sampah. Pemirsa, di kawasan Kalijati, Kalibata, Jakarta Selatan telah menjadi lautan sampah begitu yang berasal dari Bogor melalui Depok perjalanannya. Tumpukan sampah ini tertahan di bawah jembatan Kalibata penghubung dengan Rawajati begitu, dan air dengan ketinggian 2 meter pun juga sudah mengenangi rumah warga. Kita simak informasinya untuk Anda. Sejak Senin, ketinggian air di Bendungan Katulampa sudah mencapai 210 cm, walaupun kemudian kembali berada di ambang normal. Hanya saja tingginya air di Katulampa dan hujan yang sempat mengguyur Bogor, kemudian mengalir melalui Depok dan membawa tumpukan sampah yang sangat banyak. Akibatnya terjadi penumpukan di bawah jembatan penghubung Rawajati, dan rumah warga digenangi air hingga ketinggian 2 meter. Sampai saat ini warga sekitar Kalijati belum mengungsi. Menurut warga Kalijati, banjir yang menimpa mereka biasanya datang 5 tahun sekali. Mereka juga sudah mendapatkan informasi dari RT RW setempat terkait antisipasi banjir yang terjadi. Akan tetapi jika ada banjir susulan, warga sekitar Kalijati akan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Puluhan petugas dari Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dikerahkan untuk membersihkan Kalijati dari tumpukan sampah. Tumpukan ini datangnya dari kemarin, dari jam 3 pagi sampai sekarang. Tadi pagi datang lagi air. Sampah ini datangnya dari Bogor melalui Depok langsung ke Kali Ciliwung. Kena banjir. Tinggi berapa meter, Pak? Ya sekitar 2 meter gitu. Iya. Tentunya warga berharap pemerintah dapat segera menindaklanjuti antisipasi banjir dan penumpukan sampah susulan. Dari Jakarta, Wahyudi Ritonga, Tri Purwanto, NC Media memberitakan. Ya, cukup menyedihkan pemirsa kalau Anda menyaksikan informasi yang baru saja kami hadirkan ke hadapan Anda. Selain dengan hiruk pikuknya kota Jakarta, ternyata Jakarta juga penuh dengan sampah begitu ya, sisa atau bawa dari banjir begitu ya. Kang Yayat gimana Kang? Jadi nggak cuma air, nggak cuma manusia yang melimpah di Jakarta, tapi sampahnya juga melimpah sisa banjir. Diklarifikasi Bogor ngirim sampah. Nah, ini konteksnya begini, intensitas curah hujan memang dalam 2 hari terakhir ini cukup besar. Ya. Jadi betul-betul ada limpasan yang membawa banyak sampah. Jadi persoalan Jakarta itu harusnya bukan macet dan banjir saja, tapi sampah. Sampah. Kita barusan krisis sampah kemarin, hampir melumpuhkan Jakarta. Jadi pertanyaannya tadi, selama ini konteks kita adalah pendekatan strukturnya. Ya, sungainya, waduknya dikeruk. Cuman persoalan non-strukturnya, sampah ini, saya jarang dengar nih. Belum dengar banyak untuk persoalan ini. Karena memang otoritas itu dikembalikan selalu kepada masyarakat, kepada komunitas. Ini kalau persoalan ini tidak ditangani, apapun yang kita lakukan ini punya kendala besar. Jadi saya yakin apapun yang kita lakukan sekarang, kalau persoalan yang ketiga ini tidak diatasi, memang menjadi persoalan besar. Salah satu pemicu banjir juga dari sampah, ya, bisa kan? Misalnya drainase kita, artinya pada sistem saluran tersiernya. Saya tidak tahu apakah audit sudah dilakukan secara sepenuhnya. Nanti Pak Tri memang bisa menjelaskan. Kalau makronya, oke, di tingkat penghubung, oke lah sekarang siap. Tapi di tingkat lingkungan, di mikronya ini kan menjadi sebuah masalah besar. Nah, kalau pendekatan di tingkat lingkungan, ini kadang-kadang mau dikerjain masyarakat atau diproyekkan. Kan yang ada sekarang kan hanya secara parsial dilakukan oleh petugas dan terus. Tapi disinilah persoalan terbesar di kita. Ketika sistem drainase yang tumbuh berkembang pada pemukiman yang tidak terstruktur. Ya. Kalau di lingkungan pemukiman yang sudah terbangun, teratur, oke, tidak ada masalah. Mungkin ada masalah 1-2 yang terbuka dan tertutup. Tapi yang tidak terstruktur inilah bisa menjadi persoalan baru. Mohon maaf ya, saya kadang-kadang masuk, bukan belusukan ya, masuk ke kampung-kampung yang demikian padat. Itu terus terang saja di satu kawasan itu tertutup sama sekali oleh atap-atap rumah. Jadi limpasan tuh betul-betul jatuh pada rumah yang paling rendah dan di situ yang paling mudah terendam. Nah, mari kita cek sama-sama ke lapangan. Jadi bukan hanya mengamati tapi masuk ke dalam, karena masyarakat yang demikian padat pemukimannya itu sama sekali tidak membangun sistem pembuangan air yang baik untuk limbah maupun sistem drainase. Jadi ibaratnya mari kita berdoa air turun tempat yang paling rendah, yang tinggal di paling rendah yaitu, mohon maaf, itulah menjadi korban persoalannya. Jadi saya akui bahwa tingkat kepadatan bangunan yang demikian padat itu punya implikasi besar
akan menimbulkan persoalan baru pada daerah yang sama sekali sistem drainasenya tidak teroptimalkan secara maksimal. Artinya benar memang harus ditata kelola ulang begitu kan? Ya, ini memang PR terbesar ya, karena kita akuilah sekarang pemerintah sudah melakukan pada hal-hal yang sangat prinsip, misalnya yang makro dan di tingkat penghubungnya sudah dibakukan. Tapi bagaimana? Karena biasanya yang paling ribut kan ketika persoalan terjadi adalah pada masalah genangannya. Kalau misalnya di limpasan sungai mungkin kita sudah memaklumin lah, itu merupakan daerah yang memang mudah terkena dampak persoalan banjir. Tapi ketika genangan, mohon maaf ya, mungkin suatu saat Bogor tidak perlu ngirim air hujan, tapi ketika Jakarta hujan 50 sampai 100 mm saja, genangan air itu sudah ada di mana-mana. Sudah ada potensinya ada. Karena ini catatan lah. Artinya mari kita mencoba introspeksi sama-sama untuk melihat, memetakan kembali sehingga ketika masyarakat menghadapi persoalan itu kita menyikapi. Belum lagi misalnya pada daerah yang memang sudah mengalami persoalan penurunan permukaan tanah. Nah, ini menjadi catatan. Ya, Bang Sanusi, catatan dari Anda apakah memang sudah maksimal ini apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan PR yang begitu banyak tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Yayat, tapi banjir ya mau tidak mau tetap selalu ada begitu di Jakarta. Jadi saya mau sampaikan ini filosofi dasarnya dulu. Kalau kita bicara tidak bisa menghilangkan banjir, itu filosofinya menurut saya harus diganti. Kita harus bisa mengurangi banjir. Harus optimis gitu ya. Gini, pertanyaan simpelnya begini. Yang pertama saya bagi dua kategori. Genangan sama banjir. Genangan akibat curah hujan lokal besar, drainase tersier kita tidak bisa menampung debit air, maka menjadi genang. 3-4 jam sampai 6 jam. Karenanya kita perlu banyak pompa pada titik genangan. Pertanyaan berikutnya, tahun 2012 kalau tidak salah, saya pernah bilang, kita panggil Kepala Dinas PU waktu itu Pak Eri Baskoro, berapa titik genangan Anda di Jakarta? 150 sekian. Sekarang nggak teridentifikasi lagi berapa banyak, apakah nambah, apa kurang, harusnya berkurang. Karena sebetulnya kita harus banyak tadi dengan banyak pompa itu, di mana titik genang itu harus bisa pompa yang Pak Trijoko bilang, dipompa gitu. Kalau banjir memang ada peran pemerintah pusat, karena kerangka sungai dikuasai oleh pemerintah pusat. Saya mau sampaikan lagi, Kampung Pulo kita bendung sebagus apapun, saya mau tanya di atasnya Kampung Pulo banjir nggak? Banjir. Karena Kampung Pulo ada di bawah, di atasnya itu Kalibata, pasti kebanjiran. Di atasnya kemarin Keramat Jati banjir juga karena jebol tanggulnya, misalnya ya, saya baca. Artinya apa? Persoalannya hulu yang harus kita beresin. Tahun 2015 kita pernah menganggarkan 150 miliar untuk pembebasan tanah di hulu. 100 berapa? 150 miliar 2015. Untuk di kabupaten atau ke kota? Saya tidak tahu karena tapi mohon maaf ini pertanyaan berikutnya kan itu 2015 menjadi pergub, apakah dibebasin saya nggak tahu. Masalahnya yang tadi saya bilang, kalau kita mau efektivitas mengurangi banyak persoalan air limpasan sungai, kita main di hulu. Kenapa di hulu? Tanahnya murah, tidak produktif, resistensi sosialnya rendah. Sekarang tadi bilang kita bikin sebetulnya Kampung Pulo kita hanya mengurangi orang tergenang air atau terkena limpasan air sungai gitu ya. Lokasi tetap juga yang digenang, cuma digali tuh nggak ada orangnya. Sekarang cuma tempatnya. Artinya dipindahkan terlebih dahulu gitu orangnya. Sekarang ini di atasnya Bidara Cina banjir, kenapa Sodetan belum jadi? Di atas Bidara Cina ada lagi nih Kalibata yang tadi kita cerita Kalibata. Di atasnya ada Keramat Jati. Ini berarti apa? Hulu kita menjadi persoalan. Kalau kita setu-setu di atas kita bangun, kita buat, itulah yang menurut saya kalau belajar kemanapun, jadikanlah teman air, jadikanlah lawan. Pada saat dia sahabat, di saat musim kemarau kita bisa run off air itu kita buka, bisa menjadi waterway, bisa kita gunakan. Nah, kalau kita bicara pemadam kebakaran kayak sekarang nih, di sana banjir, udah BMPD semua siap, sedot, pompa, bla bla bla. Itu kalau banjir. Makanya saya bilang perlu duduk bersama antara Jakarta dan Jabodetabek Bonjol bagaimana menyelesaikan hulu. Hulu bukan menanam pohon ya. Kalau menanam pohon itu cukup waktunya bisa 20-30 tahun. Belum pernah ada pertemuan itu atau memang saya sudah ada tahu. tapi belum menghasilkan. Artinya Pak Trijoko sudah pernah ada? Ada wadahnya BKSP. Saya agak mengkritisi Pak, BKSP kita tidak maksimal untuk kesana. Tidak maksimal berjalan. Karena begini sebetulnya Pak Ahok sudah mencoba membagi, artinya mencoba berkontribusi untuk memberikan bantuan kepada daerah. Cuman tidak semuanya terserap dengan maksimal karena beberapa ketentuan, aturan masih mengikuti apa yang dibuat oleh DKI. Contohnya misalnya untuk di Bogor ada 18 miliar, itu baru terserap 200 juta. Karena ada persoalan pada mungkin pembebasan tanahnya, ada DED yang belum disiapkan, ada aturan-aturan yang memang dari sudut pandang administratif harus mengikuti DKI sebagai pemberi bantuan kepada
pemerintah daerah setempat. Nah, saya ada ide yang menarik bagaimana untuk tahun depan ini ada semacam rencana induk bersama pada pemetaan wilayah hulunya. Karena menjadi persoalannya sayang sekali uang yang dibantu itu tidak terserap secara maksimal. Nah, itu menjadi. Boleh kita bagi gitu di sini idenya seperti apa? Ya, saya tahan dulu ya. Saya tahan dulu idenya. Kita akan kembali pemirsa di Top 2 News sesaat lagi. Jangan kemana-mana.